Feng Tianxing masih bisa memahami situasi yang begitu sederhana. Menurut informasi yang diperoleh, pemimpin tim adalah Apollo, dan dia belum melihat dewa utama lainnya. Oleh karena itu, Yu Daosheng akan memberimu 5 orang. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan, dan menggunakannya untuk menstabilkan medan perang frontal untuk saya. Yu Daosheng bingung ketika dia tiba-tiba menerima perintah seperti itu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia mengatakan ini. Hercules, Lear, Cargill, Tanya Lidl, Gujia. Kelima orang ini sudah cukup. Yu Daosheng secara alami mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing. Dia harus menggunakan konsumsi terendah untuk memenangkan pertempuran ini. Hanya dengan cara ini Feng Tianxing dapat memiliki cukup tenaga untuk menangani orang-orang seperti Zeus. Serangan Zeus tidak bisa sepihak, juga tidak bisa hanya berlangsung sesaat. Itu adalah serangan yang komprehensif. Feng Tianxing perlu mengurus semua aspek, tidak membuat kesalahan, dan menunggu kesempatan. Orang-orang yang dipanggil Yu Daosheng adalah semua mitra yang dia temui dalam pertempuran 10 tahun terakhir. Mereka tidak hanya mengetahui dasar-dasarnya, tetapi mereka juga sekutu yang dapat diandalkan. Mereka masing-masing memiliki sesuatu yang mereka kuasai, dan kekuatan mereka bahkan di masa-masa awal para dewa. Apa itu cukup? Feng Tianxing menatap Yu Daosheng dengan sedikit keraguan di matanya. Untuk pasukan biasa, persiapan ini sudah pasti cukup. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika mereka menempati pola besar, gaya ini harus lebih stabil dan konservatif. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Apollo, Dewa Cahaya, yang kembali, dan semua bawahannya dikirim oleh Zeus. Frekuensi dan penerapan pelatihan harus lebih kuat dari sebelumnya. Feng Tianxing bermaksud menambahkan beberapa orang ke Yu Daosheng, tetapi setelah dipikir-pikir, hanya ada beberapa orang yang dapat menanganinya, dan mereka semua diberikan kepada Yu Daosheng, dan dia tidak perlu memikirkan hal lain. Tak berdaya menggelengkan kepalanya. Keluarkan senjatanya. Kamu tidak perlu melakukan terlalu banyak reservasi dalam pertempuran ini. Mengingat tenaga yang cukup untuk Yu Daosheng, serta pertempuran jarak jauh seperti senjata, hal-hal yang tidak perlu dibayar sudah cukup. Setelah Yu Daosheng diselesaikan, Feng Tianxing menatap Li Yun dan Matt lagi. Aku akan memberimu 2 tugas yang lebih sulit untuk berpatroli di bidang bintang Apollo. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang lokasi yang perlu dipatroli. Matt mengangguk, meski enggan. Ya, Matt juga seorang jenderal yang kuat yang bisa bertarung di satu sisi. Dan dia tidak mau diam seperti ini. Matt agak enggan, meski patroli terkadang lebih penting daripada medan perang frontal. Feng Tianxing memandang Matt. Jumlah serangan balik Zeus kali ini cukup besar. Aku tidak yakin apakah dia ingin mengakhiri pertempuran atau mengalahkan kita dengan harga terendah. Jadi untuk mengetahui arah pasukan mereka dan penjadwalan personel adalah bagian yang sangat kritis. Selain itu, ada niat strategis Zeus, yang merupakan salah satu posisi terpenting. Selain itu, saya tidak memiliki pasukan yang cukup di tangan saya. Masalah kekurangan tenaga selalu ada. Saya tidak bisa memikirkan siapa yang lebih cocok untuk posisi ini. Mendengar penjelasan Feng Tianxing, Matt hampir melepaskan kepalanya dan menggelengkan kepalanya beberapa saat. Tuan Cahaya, saya mengerti. Kali ini saya akan menangani masalah ini dengan Li Yun. Setelah 2 poin ini diselesaikan, Feng Tianxing membiarkan mereka turun untuk bersiap, dan kemudian berkata kepada orang-orang lainnya. Kali ini serangan lawan sangat kuat. Meskipun ada Yu Daosheng yang bisa melawan di depan, kurasa itu tidak cukup. Selebihnya, kamu akan membangun lingkaran sihir di sini, dan Zeus dan yang lainnya akan menyerang di kapanpun. Setelah menyelesaikan sebagian besar instruksi, Feng Tianxing meninggalkan kuil, naik ke langit, dan duduk bersila. Bukannya Feng Tianxing berpura-pura berada di sini, tetapi karena dia ada di sini, maka begitu Olympus bergerak, dia akan menjadi target pertama, dan yang perlu dia lakukan saat itu adalah membuat orang-orang ini kesulitan. Menghajar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit sementara Feng Tianxing menunggu dengan sabar, dan Feng Tianxing mengerutkan kening setelah 10 hari menunggu. Belum lagi Yu Daosheng dan Apollo bertarung sengit di depan, dan berbagai perubahan telah terjadi di dalam, dan wabah telah menyebar ke seluruh dunia. Dalam kasus konfrontasi antara para dewa dan manusia di sini dapat dikatakan sebagai surga dan bukan bumi. Penyebaran wabah hampir dapat menyatakan bahwa Zeus telah meluncurkan seluruh medan perang, tetapi tindakan sebenarnya sangat sedikit dan lemah. Hanya mengandalkan Apollo untuk maju sedikit. Menurut tren ini, diperkirakan dapat ditandai di sini selama ratusan ribu tahun. Yu Daosheng telah memenangkan legenda Feng Tianxing yang sebenarnya, dan dia memiliki berbagai konspirasi dan perhitungan dengan Apollo, yang telah menarik celah antara kekuatan kedua belah pihak. Apa yang paling membuat Feng Tianxing merasa tidak nyaman adalah bahwa medan perang ini sangat salah. Lingkungan sekitar sangat sunyi sehingga Feng Tianxing ingin meninggalkan tempat hantu ini. Tetapi sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Feng Tianxing pasti tidak akan dapat memerintahkan mundur begitu tiba-tiba. Apalagi mundur karena dia tidak punya alasan sama sekali. Matt Li Yun, apakah kalian berdua menemui masalah saat berpatroli? Tanggapan keduanya seperti biasa.
Tampaknya selama mereka menangani wabah di yurisdiksi mereka, mereka akan mampu melawan Zeus secara frontal. Tapi Feng Tianxing masih ragu. Apa tujuan Zeus melakukan ini? Pertempuran antara tentara bukanlah perkelahian antara anak-anak, atau perkelahian antara penduduk desa. Setiap gerakan harus memiliki tujuan yang jelas. Jika Anda tidak dapat memahami tujuan dari orang-orang ini, itu pasti karena Anda tidak memahaminya. Feng Tianxing ragu-ragu sejenak. Lin Bai, seberapa cepat wabah menyebar? Tanggapan Lin Bai selalu yang tercepat. Saudara Qin, wabah telah menyusup dari pinggiran. Perbatasan terlalu besar untuk dipertahankan. Pada tingkat ini, akan menyebar dalam waktu sekitar 3 bulan. Jejak keraguan muncul di hati Feng Tianxing. 3 bulan? Pada saat ini, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Sungguh lelucon, saya baru saja muncul, dan saya menamparkan wajah Zeus, membunuh sebagian besar dewa utama di tangannya. Nah sekarang, Zeus tidak hanya tidak ingin menggunakan kecepatan yang lebih cepat dan serangan yang lebih kejam untuk mendorong dirinya kembali, tetapi perlahan-lahan memulai wabah yang akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk berperan. Tujuan strategis ini tidak sesuai dengan identitas Zeus. Feng Tianxing, kamu segera mengirim seseorang untuk menanyakan. Berapa banyak pasukan yang digunakan Apollo setiap hari baru-baru ini? Apakah semuanya digunakan atau dipesan? Setelah hening sejenak, Yu Daoseng kembali. Ada sekitar 60-70% orang yang berkelahi setiap hari sekarang. Dan itu hanya sekitar 50% pada awalnya. Mendengar berita dari Yu Daoseng, Feng Tianxing berkeringat dingin. Feng Tianxing tahu lebih baik dari siapapun apa Apollo adalah kebiasaan compang camping. Dalam konfrontasi sebelumnya, Apollo seperti penjudi yang putus asa, dengan gila-gilaan meningkatkan semua triknya, mencoba untuk menang. Apakah orang seperti itu? Anda mengatakan bahwa dia tiba-tiba diam dan berhenti melakukan sesuatu. Feng Tianxing toh tidak percaya.